Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Turunnya hujan debu pekat beberapa hari lalu menjadi puncak derita warga desa Citerep, Kabupaten Bogor. Masyarakat Pangandaran menolak adanya keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran. Mahalnya harga bahan pangan saat ini membuat pasar murah di Subang ramai diserbu oleh ibu rumah tangga yang berburu beras, minyak goreng, gula pasir hingga sayuran segar. Masyarakat Pangandaran bersama para nelayan dan pelaku wisata menolak keberadaan keramba jaring apung atau KJA. Keberadaan KJA dianggap hanya menguntungkan pemilik modal semata. Pemerintah mengeluarkan izin berdirinya keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran. Menanggapi hal ini, ratusan masyarakat Pangandaran berkumpul menyatakan penolakannya akan keberadaan KJA. Bertempat di pesisir pantai Pangandaran, perwakilan dari masyarakat nelayan, pelaku wisata maupun pecinta lingkungan dan tokoh masyarakat berkumpul. Mereka sepakat untuk bersatu menolak keberadaan KJA yang dinilai akan merusak keindahan pantai sebagai lokasi wisata. KJA juga dianggap mengganggu para nelayan dalam menangkap ikan, karena KJA akan dibangun di sepanjang pantai timur yang hanya berjarak ratusan meter dari bibir pantai. Metode budidaya ikan dengan keramba jaring apung ini dianggap berbahaya karena dapat mencemari ekosistem pantai serta merusak kepadatan terumbu karang akibat limbah pakan dan feses ikan. Itu ndablek namanya, tidak mengikuti dinamika di masyarakat. Dan ini sangat berani, sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa pantai timur tempat wisata mau ditaruhin KJA ratusan hektar, kan sinting itu sudah. Pantai yang aman, nyaman untuk berenang, untuk kegiatan wisata di sepanjang pantai selatan itu cuma Pangandaran dan Batu Karas. Kenapa nggak di tempat lain yang nggak ada penghuninya? Pantai banyak, ya memang tidak bagus, itu kotor, merusak lingkungan, itu wilayah konservasi. Dan di mana udah ditentuin di bawah 1-2 mil itu hanya untuk perikanan tradisional dan konservasi, nggak boleh ada kegiatan lain dan pariwisata. Penolakan akan KJA juga disampaikan oleh nelayan Eret Pangandaran. Keberadaan KJA akan menyulitkan nelayan mencari ikan. Keberatannya kalau terlalu dekat dari tepi pantai. Saya kan sebagai jaring arat perusahaan, itu kan satu-satunya perusahaan saya di Pangandaran. Sedangkan ini kan tempat wisata, terus keganggu. Kalau tikus itu kan jaring apung itu kan berhektar-hektar. Satu lokasinya itu belum dari jangkarnya. Juga yang keberatan itu bukan dari jaring arat saja, semuanya itu dari banana boat atau jaring-jaring yang lain seperti sirang atau apa yang layur malam itu kan susah buat naruh jaringnya. Masyarakat pun mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan-perusahaan mendirikan keramba jenis ini di pantai Pangandaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Menteri Sosial meninjau sekolah rakyat di Kota Cirebon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar berjalan baik. Perbaikan sejumlah sarana dan prasarana juga akan terus dilakukan. Didampingi Kepala Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung kondisi sekolah rakyat yang berada di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Rabu siang. Mensos mengecek asrama yang menjadi tempat tinggal siswa putra dan putri. Selain meninjau asrama dan kelas belajar, Mensos juga berdialog dengan para pengajar hingga siswa dan orang tua. Untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana memadai, Kementerian Sosial akan terus melakukan perbaikan fasilitas. Hal ini dilakukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa, termasuk kenyamanan tempat tinggal. Tadi di sini memang masih memerlukan perbaikan beberapa titik untuk sarana prasarana, penambahan pagar,
kemudian juga untuk keamanan dan kenyamanan itu perlu lah tambahan-tambahan itu. Yang kedua juga SDM untuk cleaning service misalnya ya, itu masih perlu kita lengkapi dan ini terus berproses. Jadi ada beberapa yang memang perlu kita perbaiki. Tetapi secara umum, alhamdulillah proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Saat ini Kementerian Sosial telah membuka 70 sekolah rakyat di beberapa daerah dan jumlahnya akan terus meningkat hingga September mendatang. Ribuan siswa dipastikan akan mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Beserta anak-anak sekolah rakyat. Tingginya harga bahan pangan saat ini membuat pasar murah di Subang ramai diserbu oleh ibu rumah tangga. Mereka berburu beras, minyak goreng, gula pasir, hingga sayuran segar yang dijual jauh lebih murah dari harga pasar. Begitu dibuka Selasa pagi, warga yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga langsung menyerbu tenda pasar murah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Subang di Jalan Majen Sutoyo, Subang. Mereka memburu beras hingga cabai yang dijual dengan harga jauh lebih murah. Seperti beras SPHP premium dari Bulog yang dijual Rp73.000 per kemasan 5 kg, minyak goreng kemasan seharga Rp15.000 per liter, gula pasir seharga Rp17.500 per kilogram, hingga cabai seharga hanya Rp5.000 per 250 gram. Bu, barusan beli apa, Bu? Saya beli beras dengan minyak. Emang harganya gimana untuk di pasar? Alhamdulillah murah dan sangat terjangkau bagi kami. Jadi kami bisa stok buat di rumah berapa minggu ke depan. Berapa sih harganya, Bu? Untuk beras yang premium ya Pak, ini Iya. 73.000 per 5 kilo. Per 5 kilo. Ya, kemudian untuk minyaknya 15.000. Beli sayuran. Sayuran. Emang harganya di sini gimana, Bu? Sangat murah. Murah. Iya. Berapa tadi beli itu, Bu? Harga untuk Rp5.000. berapa itu? Ini teh 1/4. Seperempat, 5.000. Berarti harga di sini lebih murah daripada di pasar, Bu? Iya. Diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Subang untuk memperingati Hari Kemerdekaan dan ulang tahun Kejaksaan ke-80, pasokan bahan pangan didapat dari Bulog, distributor hingga UMKM dan petani pemasok sayuran. Pasar murah ini merupakan dalam rangka peringatan untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan hari lahir Kejaksaan yang ke-80. Kita mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Subang, dari BUMN dan dalam hal ini Bulog. Ini ada rekan-rekan dari UMKM juga, ada dari kelompok tani langsung. Ini dari yang beras-beras, jadi harga berasnya ini bisa jauh lebih murah dari pasaran karena ini memang produksi langsung dari teman-teman dari petani melalui Kapoktan. Pasar murah bahan pangan ini rutin dilaksanakan oleh tim pengendali inflasi daerah yang terdiri dari Forkopimda bekerja sama dengan instansi dan pihak swasta terkait. Kegiatan ini dilakukan untuk menstabilkan harga pangan jika terjadi kenaikan akibat kekurangan pasokan atau meningkatnya permintaan bahan pangan yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ratusan warga menyerbu pangan murah yang digelar oleh Polda Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Warga senang karena bisa mendapatkan beras dan minyak goreng yang harganya jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Sejak pagi hari, warga antusias menyerbu operasi pangan murah di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Ratusan warga rela mengantre untuk mendapatkan pangan murah yang digelar Polda Jabar. Dalam operasi pangan murah ini, warga bisa membeli minyak goreng, beras, telur, gula dengan harga murah dibandingkan harga di pasaran. Tentu operasi pangan murah ini banyak diminati masyarakat, apalagi harga sembako saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Operasi pangan murah ini digelar selama 5 hari. Tujuannya untuk menekan harga-harga di pasaran dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dan ini dilakukan tidak hanya Polda, tetapi seluruh jajaran Polres-Polres di lingkup Polda Jabar, ada 23 Polres.
mulai hari ini tanggal 13 dan berakhir tanggal 17. Tapi kami sudah merencanakan di luar tanggal tersebut kami sudah ciptakan lagi yang level lokal untuk terus menyalurkan terutama barang atau beras SPHB. Pak, karena saya kan jualan Pak, saya tukang kue. Jadi biasanya telur-telurnya itu di 29.30 Pak, sekarang ada di 25.900, lumayan 3.000 Pak. Terus juga berasnya buat lemper, buat lontong Pak. Alhamdulillah, pokoknya hatur nuhun pisan Bapak Kapolri, Kapolda yang sudah mengadakan GPM ya Pak ya. Warga pun berharap dengan adanya operasi pangan murah ini dapat digelar setiap hari, mengingat harga sembako terus merangkak naik. Dari Kota Bandung, Muhammad Rizal melaporkan.